Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama ba'du. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran yang mulia Bapak Muhammad Alwi, yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh teman-teman kelas C seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan makalah yang sudah disampaikan oleh Lia Kusuma Tasya yang sudah dipresentasikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kedudukan Al-Quran. Yaitu yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dapat menjadikan sarana ibadah dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran memiliki beberapa kedudukan, yaitu yang pertama kedudukan Al-Quran dalam agama Islam. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seluruh ayat Al-Quran adalah wahyu Allah. Tidak ada satu kata pun yang datang dari perkataan atau pemikiran Nabi. Jadi itu sudah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai kitab yang berisi berita dan kabar. Artinya Al-Quran merupakan kabar yang dibawa Nabi yang datang dari Allah dan disebarkan kepada manusia. Kemudian Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Dan juga Al-Quran sebagai salah satu sebab masuknya orang Arab ke agama Islam pada zaman Rasulullah dan masuknya orang-orang sekarang dan yang akan datang. Jadi Al-Quran ini merupakan sebuah kitab yang menyebabkan banyak orang-orang bisa memahami Islam dan bisa masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Al-Quran dinukil secara mutawir, artinya Al-Quran disampaikan kepada orang lain secara terus-menerus oleh kelompok yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta karena banyaknya jumlah orang dan berbeda-beda tempat tinggal mereka. Kemudian Al-Quran sebagai sumber hukum, dan juga ini sudah jelas Al-Quran memang sudah menjadi sumber hukum bagi pemeluk-pemeluk agama Islam. Kemudian Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad secara lisan, artinya baik lafaz ataupun maknanya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Al-Quran termaktub dalam satu mushaf, sudah menjadi satu buku, dan maknanya berasal, dan semua itu setiap wahyu Allah yang lafaz dan maknanya berasal darinya itu termaktub dalam mushaf yang telah dibukukan. Kemudian agama Islam berasal bersama dengan Al-Qur'annya membuka lebar-lebar mata manusia agar mereka menyadari jati diri dan hakikat hidup di muka bumi. Kemudian Al-Qur'an sebagai suatu yang bersifat abadi. Artinya Al-Quran itu tidak akan terganti oleh kitab apapun sampai hari kiamat, baik itu sebagai sumber pada hari kiamat tersebut dan juga sebagai sumber ilmu pengetahuan dan lain-lain. Kemudian Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Apa saja kitab sebelumnya? Yaitu kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Jadi sudah ketika turun Al-Quran, maka yang harus menjadi panutan kita adalah Al-Quran. Itu sudah menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ilmu adalah sebagian pengetahuan bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Berbeda dengan iman, yaitu pengetahuan didasarkan atas keyakinan kepada yang gaib dan penghayatan serta pengalaman pribadi. Wahyu Allah adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan. Wahyu Allah adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Pengetahuan mereka terjadi atas kehendak Tuhan semesta. Tuhan mensucikan jiwa mereka dan diterangkan pula jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran dengan jalan wahyu. Kemudian selanjutnya kedudukan hukum dalam Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber kedudukan hukum syariat.
Yang pertama Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum berikutnya, yang merupakan solusi absolut update sepanjang masa bagi kemajmukan dan bagi kemajuan dan kebutuhan perkara yang sulit mendapatkan jalan keluar. Al-Quran dan As-Sunnah senantiasa dipelajari, ditadaburi, dianalisis, ditinjau ulang oleh para alim ulama, kemudian selalu dipegang erat-erat oleh mereka dan diajarkan kepada santri-santrinya, yang itu menjadi estafet, kemudian menjadi terus-menerus pembelajaran itu, sehingga yang selalu mereka pelajari dan ajarkan pada generasi-generasi penerusnya. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam antara lain yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam mengambil hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam, sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan keduanya. Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fatwa dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak terbantahkan lagi. Kemudian kandungan hukum dalam Al-Quran, yang pertama akidah dan keimanan, yang kedua syariah atau ibadah. Kemudian yang dimaksud dalam hukum ibadah yaitu hukum yang mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengatur perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian hukum muamalah. Hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya. Seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, hukum pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kandungan hukum dalam Al-Quran yang ketiga adalah akhlak atau budi pekerti. Al-Quran menuntut bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berbudi pekerti, baik berakhlak kepada manusia yang dikatakan dengan hubung minallah dan berhubungan dengan manusia yaitu hubung minan nas. Kemudian kedudukan Al-Quran bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kehidupan manusia. Dengan Al-Quran Allah Azza wa Jalla membukakan hati yang tertutup, mata yang buta, dan telinga yang tuli, karena keajaiban-keajaiban Al-Quran karena keajaiban-keajaiban Al-Quran yang tidak akan pernah habis, tidak pernah usang walaupun sering diulung sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk selalu memperhatikan kepada ayat-ayat Al-Quran agar mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat dengan cara membedakan kebenaran dan kebatilan. Selanjutnya kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah dalam mengatasi masalah. Yang pertama wajib ain, yaitu bagi yang bertanggung jawab atas kasus masalah dan terjadi dan dikhawatirkan kejadiannya berlaku tanpa kejelasan hukum. Demikian juga jikalau kasus masalah lalu terjadi pada diri seseorang dan dia ingin mengetahui bagaimana status hukumnya. Kedua, wajib kifayah, bagi orang yang bertanggung jawab atas kasus masalah yang terjadi dan tidak khawatir waktu kejadian berlalu. Maka dalam kondisi seperti ini, jikalau ditinggalkan berdosa semuanya, dan jikalau ada yang mewakili maka sudah mencukupi. Kemudian yang ketiga, As-Sunnah, untuk berijtihad pada kasus atau masalah yang belum terjadi, baik dipinta ataupun tidak dipinta. Adapun syarat ijtihad yang pertama adalah adil, kemudian menguasai ilmu syariah dengan baik dan benar, Al-Quran dengan
dengan ulumul Qur'annya dan tafsir, dan al hadis dengan mustalah, dan ar-rijalah al fiqh dengan usulnya dan lain-lain semacamnya. Kemudian seseorang mujtahid tidak mesti hafal Al-Quran dan hafal ribuan hadis, meskipun hal itu merupakan keutamaan. Namun ketika dia sanggup beristimbat berdasarkan kemampuan memahami nas Al-Quran dan hadis dan berpijak pada ijma' ulama dan bersinergi dengan informasi analogi, maka apapun masalahnya, kasus atau problemnya akan selesai dengan baik dan benar. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, tetap semangat, semoga kita diberi kesehatan. Saya Wildan Aibidullah mengucapkan mohon maaf yang besar-besarnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.